Ya, emas kembali sempat spike hingga 1890 pasca penurunan yang cukup dalam 115 poin kurang lebih di 2 hari yang lalu. Nah, kalau Anda perhatikan dari pergerakan marketnya justru cenderung membosankan. Ya, betul sekali, karena memang pergerakan pasca penurunan yang lebih tinggi ataupun lebih lebar, bahkan juga kalaupun itu juga berlaku kalau misalkan sudah mengalami spike dalam 1 hari, maka kemungkinan esok harinya kecenderungannya adalah relatif tertahan dengan range yang cukup tipis. Tapi kita lihat juga potensi candlestick yang ditutup dengan zona bullish cukup menjanjikan. Artinya untuk hari ini pun ada kecenderungan dia akan mengalami kenaikan kembali. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan terkait dengan pernyataan kemarin saya bilang bahwa kalau misalkan kita bicara tentang emas, maka kita tidak melulu tentang Amerika. Kita tidak bisa memperhatikan Amerika 100%, sementara negara lain atau kawasan lain juga kita abaikan. Nah, catatannya seperti ini. Apapun yang terjadi dengan bank sentral dan juga kebijakan dari pemerintah terkait dengan COVID-19, ya, kalau memang ternyata vaksin tersebut memang sudah bisa diedarkan dan juga terbagi rata untuk seluruhnya, maka kemungkinan potensi untuk kenaikan GDP dalam hal ini ekonomi akan sangat-sangat baik. Dan itu artinya kemungkinan yang akan dicapai adalah risk aset seperti bursa saham atau pasar saham utama dari beberapa negara. Tapi, kalau misalkan ternyata distribusinya memerlukan waktu, bahkan juga laporan tentang Pfizer kemarin, karena hasil tersebut juga belum dilaporkan keseluruhan. Jadi masih step by stepnya masih akan ada, maka kemungkinan potensi ini masih tetap menunda kemungkinan spike yang jauh lebih tinggi di risk asset, tapi juga memberikan harapan terkait dengan paket stimulus. Nah, dengan catatan stimulus yang sempat kita kupas dari beberapa bulan terakhir, dan ini juga terkait dengan apa yang kita lihat dari kebijakan stimulus fiskal di Amerika yang kembali tersendat di Senat, bahkan terpotong dengan adanya Pilpres kemarin. Tadi pagi saya sempat membaca informasi bahwa McConnell kembali menegaskan tidak perlu tentang adanya paket stimulus lanjutan dengan nilai atau skala multi-triliunan dolar. Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Fed, bahwasannya kebijakan fiskal tetap harus dilakukan. Bahkan dalam 2 hari terakhir kita sempat melihat statement-statement yang bermunculan dari para pejabat Fed official. Mereka tetap confirm dengan kebijakan moneter mereka, bahkan saling mendukung bahwa kebijakan moneter yang mereka lakukan terkait dengan pelonggaran kebijakan dan suku bunga rendah itu masih tetap akan diberlakukan dan cukup efektif. Dan juga kebijakan fiskal yang disarankan oleh Fed tetap harus dilakukan. Kita akan lihat potensi ini akan menjegal Biden atau tidak. Dan juga kalau kita bandingkan terkait dengan stimulus, apa yang dilakukan oleh ECB maupun dengan pemerintahan Uni Eropa, di sini saya ingin soroti mereka dua institusi ini. Yang satu adalah pemerintahan Uni Eropa, yang satu adalah tentang ECB. ECB Bank Sentral sudah mengkonfirmasi bahwa mereka akan mengekspand ataupun menambahkan QE yang akan dilakukan di pertemuan Desember mendatang, termasuk dengan catatan kalau ternyata COVID-19 kembali melonjak di zona Eropa, maka mau tidak mau mereka mungkin jauh lebih cepat dari sebelum pertemuan Desember. Lalu juga di pertengahan malam kita mendapatkan informasi bahwasannya Uni Eropa juga sudah menyiapkan anggaran stimulus senilai 1,8 triliun euro. Artinya, kalau kita asumsikan Amerika versus Eropa, dan di mana masing-masing negara memiliki kepemerintahan dan juga bank sentral, maka ECB adalah equal dengan Fed, lalu kemudian pemerintahan Uni Eropa equal dengan pemerintahan federal, dalam hal ini adalah Amerika. Nah, di kawasan Eropa, mereka berdua sudah kompak untuk melakukan paket stimulus, sementara di Amerika justru jompang atau memiliki beda pandangan. Bank sentral tetap menginginkan kebijakan fiskal dan juga moneter tetap berjalan, sementara dalam ini terkait dengan Senat justru menginginkan kebijakan fiskal yang tidak harus dilanjutkan, bahkan kalaupun dilanjutkan mungkin kategorinya cukup dengan nilai rendah. Well, itu tidak salah terkait dengan kebijakan masing-masing negara dan juga keadaan atau pemulihan di masing-masing negara yang sangat berbeda. Tapi kalau kita bicara dengan COVID-19, maka kita tidak bisa menutup mata angka lonjakan COVID-19 di Amerika juga tidak kalah dari Eropa. So, kenapa McConnell tetap bersikukuh bahwa ekonomi sudah pulih, bahkan tidak perlu dengan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal lanjutan? Itu yang akan menjadi PR kita. Dan catatan tambahannya, Reserve Bank of New Zealand mempertahankan tingkat suku bunga di 0,25% dan juga aset atau program pembelian aset berskala besar senilai 100 miliar dolar New Zealand. Stimulus masih tetap ada, dan itulah yang membuat emas masih tetap ditopang, dan kemungkinan potensi setiap penurunan itulah kesempatan untuk Anda melakukan buy on dip. Kita lihat technical view untuk kali ini 11 November 2020. Irfan untuk Agrodan.
Rabu 11 November 2020 per jam 10.53 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kita kembali dengan ulasan outlook untuk gold, tapi sementara itu seperti biasa juga kita akan mengupas dari sisi outlook DXY ataupun indeks dolar. Seperti apa yang sempat kita bahas kemarin ya, bahwasannya kita menantikan apakah ini sebagai pertanda dia memang sudah akan kembali rally atau memang hanya sekedar pullback, dan juga candlestick yang menunjukkan kemarin ternyata ditutup dengan long ledge doji. Anda perhatikan di sini, ya ini lebih kepada long ledge doji ya, sehingga kemungkinan potensinya setelah dia terjadi bullish candle, persis dengan apa yang kemarin kita kupas juga, bahwa seharusnya akan terjadi black candle kembali atau penurunan kembali. Dan ini yang terjadi setelah kemarin kenaikan, lalu kemudian ditutup, lalu dengan area pembukaan dan penutupan juga relatif sama. Jadi kita asumsikan bahwa ini lebih kepada long ledge doji yang akan mengisyaratkan kembali ke dalam posisi penurunan. Nah, artinya lagi apa yang sempat kita pertanyakan, apakah ini sekedar pullback atau memang pertanda akan terjadi kenaikan, ternyata memang jawaban sementara adalah pullback. Sehingga untuk hari ini otomatis tekanan terhadap US dollar akan berpotensi mengangkat kinerja dari mata uang lain, termasuk juga salah satunya adalah komoditi gold atau emas. Atau di H4 terlebih dulu kita lihat potensi pergerakannya sebetulnya tidak terlampau berubah banyak, meskipun dia sempat spike kemarin persis dengan apa yang kita duga. Begitu dia sempat turun sampai area support terdekat, lalu kemudian juga terpantul dengan area resisten terdekat. Nah, sekarang ternyata bukan membentuk areal double top itu yang menjadi perkara, tapi yang akan kita soroti sekarang adalah bentuknya mirip dengan bullish flag. Saya asumsikan bagian ini tidak kita lihat dari areal spike yang sangat panjang, lalu kemudian dia dengan sideways seperti ini. Nah, otomatis kalau ini adalah rectangle, lalu ini adalah bagian bullishnya, maka kemungkinan potensinya sebetulnya yang paling dominan seharusnya adalah terjadi pantulan kembali, bahkan menembus area resisten. Itu catatan pertama kita sesuai dengan skala prioritas atau dilihat dari pola yang utama, yaitu bullish rectangle. Tapi ada pula kemungkinan kalau misalkan ternyata support gampang ditembus atau let's say berhasil ditembus, maka pola rectangle tersebut gagal, kita asumsikan gagal, dan artinya akan terjadi penurunan lebih lanjut. Nah, kemudian mirip juga dengan keadaan di H4, H1-nya pun sama, memiliki zona rectangle yang sama, relatif sama, karena memang dia sideways. Ya, ternyata kemarin kita sempat curiga ya, apakah ini juga cup and handle apa tidak. Ternyata tidak ya, karena dia terlampau flat di sini. Tapi bisa juga ya kalau misalkan kita asumsikan ini bottom atau round bottomnya, lalu kemudian handle-nya belum selesai, berarti ini adalah penentuan terakhir. Kalau kalau ternyata bagian support di area ini berhasil tembus, berarti kita asumsikan gagal, baik itu rectangle ataupun tentang kecurigaan kita cup and handle. Atau kalau ternyata dia efektif, maka dia akan terjadi pantulan ke atas sampai area resisten yang sempat terjadi 2 malam terakhir. Tapi juga dengan catatan di bagian resisten ini hanya 2 kemungkinannya, apakah dia tembus lanjut kenaikan atau dia kembali rejection, kembali ke dalam fase penurunan. Technical views 11 November 2020 gold di jam 10:58 waktu Indonesia bagian Barat, high 1 poin atau 1882.90 dan low 1874.10, running price 1880.90. Grafik daily chart menunjukkan pola candlestick yang cukup menarik. Dia ditutup dengan bullish candle meskipun dengan tail sedikit saja mencuil ke bawah. Artinya ini adalah tail ke bawah lebih kecil, tail ke atasnya lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Tapi dia kalau kita hitung komposisinya tidak terlampau panjang atau tidak terlampau lebih panjang daripada real bodinya. Artinya di sini ada kecurigaan saya, apakah ini termasuk inverted hammer apa tidak? Kalau ya, maka kemungkinan potensi bullish akan terjadi untuk hari ini secara dominan dan sangat meyakinkan tentunya. Of course, juga kalau kita bandingkan dengan keadaan di daily chart DXY tadi, bahwasanya dia memiliki indikasi adanya long ledge doji after bullish candle. Artinya bearish di potential bearish di DXY, dan juga akan tentunya akan memotivasi bullish candle di daily chart untuk hari ini. Tergantung dari indikasi fundamental pendorong yang paling maksimalnya apa. Tapi yang harus diingat, area resisten untuk kali ini berada di area 1901 ataupun 1904, lalu kemudian area support 1872.80 dan juga 1860 ataupun 1857. Nah, sementara di grafik H4-nya jangan lupakan kita masih menggunakan Fibonacci retracement kemarin, ya, area 236%,
1877 masih tetap dia unggul, karena kemarin juga tailnya Anda bisa lihat di sini, dia sempat mencapai area biru lalu kemudian terpantul kembali, artinya ini cukup mujarab. Lalu kemudian yang paling penting lagi adalah good demand akan muncul di zona ini ya. Tetap saya zona demandnya yang big enough, powerful enough, itu akan berada di kisaran 1848, 1852. Nah, seperti yang ditunjukkan juga ini adalah 1850 terakhir penurunan kemarin di 2 hari terakhir yang lalu saat dia terjun bebas, dan 1872, 1875 itu menjadi area support. Jadi kemungkinan potensi untuk kali ini kalau dilihat dari skalanya seharusnya dia hanya menyentuh area 1877 ataupun 1875, lalu kemudian dia rally setidaknya sekarang sudah berada di 1882, 1885. Ini juga akan menentukan kalau dia berhasil survive di atas ini, berarti kita akan melihat zona 1894 atau setidaknya area tertinggi tadi malam 1890. Kemudian juga di grafik H1 saya mencurigai ini zona triangle ya, meskipun ini lebih miripnya adalah symmetrical triangle. Kita lihat di sini. Oke, ini adalah bagian resistennya, lalu kemudian ini bagian supportnya ya. Tadinya saya coba untuk menarik dari area ini, tapi sayangnya kalau lihat dari sini ini terlampau berdekatan dengan area support ya. Jadi kemungkinan ini bisa saja dia lebih cepat ditembus. Jadi saya menggunakan indikasinya lebih landai, jadi tidak mengambil yang terlalu curam ya. Ingat aturan dasarnya, jadi saya menggunakan tarikan di area tersebut. Jadi kalau misalkan seperti ini, berarti kita memiliki area support 1874.90 dan area resisten sekarang berada di 1882. So, mana yang lebih dulu? Kalau misalkan dia tembus area resisten 1882, otomatis Anda bisa follow buy sebetulnya dengan target terdekat 1887 dan 1894. Saya masih tetap di area H4 Fibonacci retracement 38.2%. Ya, kemudian kalau misalkan ternyata dia retest dulu area support, silakan Anda melakukan buy 1875.50 ataupun 1877.00 dengan target pertama adalah 1882.50 dan target kedua adalah 1890.00. Kemudian stop loss silakan gunakan di zona 1868.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.